Good morning Amici, jadi ini pagi-pagi dan sebenarnya aku tuh lagi siap-siap mau yoga. Video ini aku bikin tuh sebenarnya galau dari kemarin apakah perlu bikin atau enggak, Tapi sepertinya menurut aku sih harus bikin ya. Kalau kalian follow YouTube aku, terus suka ngeliat aku suka ngepost community, nah di situ tuh suka aku tampilin hal-hal yang lagi rame atau produk yang hits gitu. Nah salah satunya yang aku tampilin itu foto ibu ini dengan tulisan ini. Aku sempat nyari video mentahnya, tapi kayaknya udah nggak ada sih ya. Ini pertama aku pakai lip care dulu dari Scarlett. Ini tuh tint lip balm. Scarlett punya tint lip balm. Apakah kalian sudah tahu? Ini video reviewnya akan segera aku up. Karena hari ini mau yoga, aku nggak mau muka aku kelihatan pucat ya. Jadi aku pakai ini. Ini aku pakai shades yang peachy glass. Yang paling natural yang ini sih ya. Tapi aku punya semua shades-nya dan semua shades-nya tuh warnanya bagus-bagus banget. Oke, pada saat pertama kali aku lihat video ini, respon yang pertama tuh aku agak gitu. Kok ada ya? Lalu yang terpantau di aku adalah pertama, kalau kalian wanita dan kalian belum menikah, terus kalian ngelihat postingan si ibu ini, aku sarankan tandain. Karena jangan sampai kalau si ibu ini punya anak laki-laki, nanti dia jadi mertua kalian dan kalian jadi menantunya. Aku jamin itu bakal repot banget. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian punya anak lelaki, tandain juga karena aku yakin kalian tidak akan mau besanan sama orang yang punya pemikiran seperti itu karena akan sangat merepotkan banget. Berikutnya, tonernya masih pakai si Pyung Kang Yul. Ini udah habis setengahnya. Aku tuh kemarin sempat nyari-nyari pemilik akunnya siapa, terus videonya yang mana, tapi kayaknya sudah nggak ada. Jadi kalau kalian tahu, boleh dong di-spill gitu di bawah. Karena yang aku asumsikan, mungkin si ibu ini mungkin umurnya masih sama kayak aku kali ya, atau di atas aku sedikit gitu. Terus dia udah pasti bekerja, karena kalau dilihat kan dia seolah kayak lagi jalan bekerja. Dan di video itu dia tuh kayak bilang kalau ibu rumah tangga itu pemalas. Mungkin memang tidak direct semua ibu rumah tangga pemalas, tapi kalimatnya tuh jangan jadi perempuan tapi kok saya lihatnya pemalas ya kalau ibu rumah tangga. Nah kalau menurut aku ya, dunia ini tuh sudah cukup kejam terhadap wanita ya, dengan tidak ada rasa amannya untuk perempuan, dengan banyaknya pelecehan, terus adanya patriarki. Banyak banget hal-hal yang sebenarnya membuat kita, para perempuan itu merasa nggak adil dan tidak nyaman gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya orang-orang kayak si ibu ini. Padahal dia juga perempuan. Dan aku tegaskan ya, tipe-tipe orang kayak si ibu ini tuh bukan dia doang. Banyak banget. Makanya kadang orang-orang kayak gini tuh membuat aku nggak percaya dengan adanya quote woman support woman. Karena menurut aku kalau woman support woman tuh hampir jarang ditemukan. Terutama kan aku kerjanya di bidang konten kreator nih. Aku ngepost konten. So many hate comment yang aku dapat. Bahkan dari sebelum aku oplas, setelah aku oplas, pokoknya selalu ada. Dan ya seperti kita tahu pasti hate comment-nya itu mostly datang dari perempuan justru. Nah ini aku lagi pakai serum dari Anua, ini yang niacinamide 10%. Kemarin aku beli ini di Korea. Tapi kabar gembiranya, kalau kalian penasaran sama serum ini, sekarang tuh dia sudah ada di Indonesia. Kalau nggak salah tuh baru launching minggu lalu deh. Pokoknya begitu aku pulang dari Korea dan aku berpikir, wah akhirnya aku dapet nih serum ini. Lah mereka launching di Indonesia. Tapi bagus sih, karena ini sih serumnya bagus. Jadi nanti kalau misalnya mau restock, nggak perlu just tip dan nggak perlu repot-repot lagi mencari store yang menjual produk ori. Karena kalau di officialnya sudah pasti ori kan. Nah kayak gitu. Jadi orang-orang kayak si ibu ini tuh membuat aku kadang suka meragukan dengan kalimat woman support woman. Bahkan ada beberapa teman aku yang bilang bahwa woman support woman tuh nggak ada. Karena pada akhirnya yang sering komen-komen jahat, yang sering membuat semuanya menjadi ajang bersaing tuh ya justru perempuan itu sendiri. Kayak contoh nih, ada teman aku, dia tuh ngelahirinnya sesar. Nah itu tuh sering banget tuh dia, kata dia, dapat cemoohan karena dia lahirnya sesar, nggak normal. Ada juga teman aku yang melahirkan tapi susunya itu dia nggak menyusui gitu. Nah itu tuh yang membuat itu seolah-olah jadi salah tuh justru ya perempuan itu sendiri. Makanya ya memang sih aku pun sebagai orang kadang suka mempertanyakan gitu. Kayaknya woman support woman ini tuh sebenarnya tidak eksis aja karena lebih banyak orang yang menjadikan sesama perempuan itu bersaing. Oh iya, aku sekarang lagi pakai produk cleanser Arensia. Ini di Koreanya lagi hits banget dan ini juga aku beli pas kemarin di Korea. Kekurangannya adalah menurut aku packagingnya agak kurang praktis aja karena dia tuh bentuknya kayak gini. Tapi ini sebagai produk cleanser oke banget.
Jadi nanti aku akan update untuk hasil reviewnya. Lalu aku membaca isi komen-komennya. Terus ada juga yang ya seperti biasa, jadinya kan keributan nih, ibu rumah tangga ngerasa enak aja pemalas. Kita tuh ibu rumah tangga juga capek begini-begini, apalagi kita nggak pakai ART. Terus ada juga ibu rumah tangga ya mungkin yang memang merasa hidup aku mah santai-santai aja. Dia merasa bahwa ya emang kenapa kalau santai-santai aja, toh suaminya pun mengizinkan gitu. Lalu ada ibu-ibu bekerja yang merasa nggak juga, tapi ada juga yang iya gitu. Seperti biasa tuh yang kayak gitu-gitu pasti jadi perdebatan. Nah ini sunscreennya aku pakai dari Beauty of Joseon. Kalau kemarin kalian lihat di mana-mana tuh kan viral banget tuh sunscreen yang warnanya biru. Nah ini sekarang tuh mereka punya nih yang warnanya pink, tapi dalamnya warnanya putih gini sih. Ini kalau pakai ini aku skip moisturizer karena dia tuh teksturnya juga cukup melembabkan, tapi ini tuh SPF-nya 50+ PA++++. Ini tuh kalau aku lihat di judulnya Camellia Deep Collagen Sun Serum. Jadi teksturnya tuh emang cair banget, kayak mirip-mirip pakai serum. Terus dia ada kolagennya juga. Kalau pas aku di sana tuh aku bacanya ini tuh bisa fokus sebagai anti-aging juga, bukan cuman sunscreen yang melindungi kulit wajah doang. Tapi ini juga nanti review lengkapnya akan aku share karena aku baru pakai beberapa kali sih. Dan hari ini aku akan pakai untuk yoga. Suka ada yang nanya, kalau yoga kan indoor, kenapa harus pakai sunscreen? Nah masalahnya kan sebelum aku yoga tuh aku di jalan dulu tuh, naik taksi, naik motor. Jadi ya udah pasti pakai sunscreen. Sering banget tuh yang nanya, lo kan olahraganya indoor. Ya olahraganya indoor, tapi kan di jalannya kita kena matahari ya. Nah kalau menurut aku sebenarnya yang diomongin ibu itu tuh mungkin tidak 100% salah, tapi penyampaiannya yang enggak banget menurut aku. Kayak contoh dia ngomong ini, kalau jadi perempuan tuh harus bekerja, harus punya penghasilan yang setara dengan suami. Sejak kapan kita sebagai perempuan bekerja dan seolah-olah tuh harus setara dan harus bersaing sama suami? Karena menurut aku namanya kita berumah tangga itu bekerja sama suami. Selama kita sebagai perempuan bisa komunikasi dan bisa deal gitu sama suami, terus udah gitu bisa berkompromi, kira-kira nih misal, kira-kira yang mau kerja tuh istri atau suami. Terus suaminya bilang, udah suami aja yang kerja, istri nggak usah kerja. Ya itu nggak masalah, toh kan yang akan menjalaninya si istri dan si suaminya kan. Atau misalnya setelah ngobrol ternyata kita harus kerja sih dua-duanya supaya tabungan kita lebih banyak. Itu juga nggak masalah. Atau misalnya kayak istri aja deh yang kerja karena istrinya gajinya lebih besar atau misalnya kerjanya lebih enak. Itu juga nggak masalah selama suami sama istri tuh ya bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Tapi di video itu seolah si ibunya tuh usahakan punya penghasilan yang setara dengan suami. Jadi kayak seolah-olah itu tuh menjadi sebuah perlombaan dan itu tuh seolah-olah dia harus setara dan harus banget mengalahkan gitu kalau bisa. Nah kalau menurut aku pribadi, kita jadi perempuan itu harus selalu upgrade diri. Bukan tentang hanya penghasilan, tapi kita harus punya skill, kita harus meningkatkan kemampuan diri, entah apapun itu. Kalau misalnya bisa menghasilkan uang justru lebih bagus, tapi bukan berarti perempuan yang tidak bekerja atau tidak menghasilkan uang itu sama dengan pemalas. Karena yang terpenting itu menjadi orang tua, apalagi kalau punya anak, itu tuh kan menjadi orang tua yang bahagia. Sehingga anaknya juga bisa tumbuh menjadi anak yang bahagia. Dan kalimat dia yang ngomong ini, buat saya kok kalau ibu rumah tangga itu kok kayak pemalas ya, bisa kemana aja seenaknya, di rumah scrolling handphone, terus bisa ngapain aja. Pertama, tidak semua ibu rumah tangga kayak gitu. Aku juga sekalian nge-YouTube bikin konten, aku nggak pakai IRT. Nggak scrolling aja sih, banyak juga kerjaan rumah yang kayak nyapu-nyapu, terus masukin baju ke mesin cuci, masih aku lakukan. Dan aku bekerja sama suami. Nggak semua orang tuh pemalas, karena gini, setiap orang tuh punya kehidupan yang berbeda-beda. Jadi jangan ngegeneralisasi bahwa, kalau ibu rumah tangga pasti semuanya kayak gini. Lalu yang kedua, kalaupun si ibu-ibunya atau ibu rumah tangganya kerjaannya nganterin anak, pulangnya olahraga, terus udah gitu pulangnya jemput anak, terus udah gitu main handphone, santai-santai aja. Kenapa? Memang ada masalah apa? Ya biarin aja. Selama suaminya nggak komplain, selama anaknya juga nggak komplain, ya tidak akan membuat gimana-gimana gitu. Kenapa harus melabelkan kata pemalas seolah-olah kita semua harus menjadi rajin? Sebenarnya kan hidup tidak ngapa-ngapain, terus udah gitu malas-malasan, itu goal semua orang sih menurut aku ya. Jadi jatuhnya setelah aku baca-baca, setelah aku pikir-pikir, lebih kayak keiri nggak sih? Sekarang gini, ada suami yang bisa ngasih biaya hidup sebanyak itu, sehingga istrinya tidak perlu bekerja, istrinya cuma perlu ngurus anak, dikasih mbak juga, ya dia tinggal menikmati hidup, apa masalahnya? Tidak ada.
ya udah gitu. Biarkan orang-orang yang sudah bahagia itu ya bahagia, dan kita bahagia dengan versi kita masing-masing. Nggak perlu nih misalnya orang ngomong, itu mah pemalas kayak gue dong, lebih rajin. Enggak kayak gitu. Nah itu menurut aku tuh jadi jatuhnya lebih ke iri. Dan menurut aku kalau sampai ada perempuan yang dia sebut pemalas, nggak perlu ngapa-ngapain, tapi di-provide sama suaminya, ya berarti itu diratukan banget sama suaminya. Dan ya mungkin dia bertemu dengan pasangan yang cocok dan satu aliran gitu. Jadi si suaminya provide, istrinya ya bisa santai. Ya kenapa? Tidak perlu nyebut orang-orang pemalas. Kita semua juga pengen kok malas. Iya gak sih? Kita juga pengen kok gak ngapa-ngapain. Kita juga pengen kok belanja tanpa ngeliat harga. Kita juga pengen kok jalan-jalan kemanapun bebas, scrolling HP terus-terusan. Pengen kan? Nah jadi menurutku gak masalah. Justru yang aku lihat, dia tuh lebih kayak stres. Dia tuh lebih kayak mungkin ya hubungan dengan suaminya kurang bagus, atau sering disepelekan karena tidak punya penghasilan, sehingga power yang dia punya itu adalah penghasilan yang setara dengan suaminya. Dimana itu pun menurut aku banyak kasusnya, dan ya udah itu kisah hidup setiap orang yang berbeda-beda. Tapi kan bukan berarti orang yang misal nih dikasih provide sama semuanya sama suaminya harus ngata-ngatain orang yang harus sibuk kerja dengan ngomong gini, aduh jadi perempuan mah ngapain sih kerja-kerja capek gitu, mending kayak kita diam di rumah. Enggak kayak gitu. Karena setiap orang itu punya background yang berbeda, kisah hidup yang berbeda, pendidikannya berbeda, jadi udah pasti gaya hidup dan hidup yang dijalaninnya juga beda-beda. Nggak bisa gitu kita hanya dengan menggampangkan, lebih enakan gue. Kayak contoh, kalau aku pribadi, aku memilih child free. Aku bilang sama orang child free. Dan aku tuh nggak pernah mengklaim hidup aku lebih bahagia daripada orang yang punya anak. Aku selalu bilang, orang yang punya anak banyak yang bahagia. Tapi mungkin kebahagiaan itu memang aku nggak apa ya. Aku nggak ngerasa itu cocok sama aku. Ya udah gitu, aku nggak bilang dengan punya anak pasti kamu tidak lebih bahagia, atau masih lebih bahagiaan nggak punya anak. Yang enggak, cuman yang aku pesenin sama orang-orang, make sure di saat kalian punya anak itu memang hal yang kalian inginkan gitu. Tidak perlu berlomba, karena menurut aku setiap orang itu punya traumanya masing-masing, punya ketakutannya masing-masing, punya jumlah gaji yang berbeda, yang akhirnya membuat kita kalau mau mikirin sesuatu aja tuh pasti beda dengan orang lain. Jadi nggak perlulah kita harus ngata-ngatain orang pemalas, nggak perlu. Setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Jadinya jatuhnya aku kasihan. Pertama setelah aku ngelihat, tadi kan aku bilang ya, kok ini orang jatuhnya jadi iri. Terus kedua, dia jadi memperlihatkan bahwa justru dia yang tidak diratukan oleh suaminya. Terus yang karena gini menurut aku, kalau orang sampai udah ngeledek orang di sosial media, udah sampai nulis kayak gitu, berarti ada sesuatu kekecewaan atau kesetresan yang dia rasakan di kehidupan nyata, sampai-sampai harus dia luapkan di sosial media. Dan kenapa aku nulis kayak gini? Karena aku tahu kalau video ini kan kalian suka nonton, dan aku pengen kalian yang nonton video ini tuh tidak melakukan hal yang sama yang kayak gitu. Karena pertama, itu tuh bisa aja menyakiti hati orang lain. Itu tuh bisa aja bikin orang lain ke-trigger. Dan itu tuh bukan sesuatu yang nice untuk dikatakan sama orang lain sih menurut aku. Jadi ada baiknya kalau misalnya kalian punya pemikiran yang mau ngeledek orang, mau ngomong jahat tentang orang lain, nggak usah diomongin, simpan aja dalam hati. Kalau menurut kalian ibu rumah tangga malas, ya udah simpan aja dalam hati, atau kalian curhat aja di notes gitu, nggak perlu ditulis-tulis di sosial media. Dan intinya adalah yang terpenting itu adalah kita being nice sama orang lain. Dunia ini udah cukup jahat sama perempuan, seperti aku bilang, dengan dunia ini tidak pernah aman untuk kita perempuan, terus patriarki, semuanya yang kayak perempuan itu harus berjuang banget karena selalu disepelekan. Hal kayak gitu udah cukup meribetkan. Janganlah sesama perempuan kita harus saling ngejatuhin kayak gitu. Dan memang benar sampai sekarang tuh orang-orang kayak gini tuh membuat aku berpikir bahwa woman support woman itu kadang memang nggak eksis sih sebenarnya. Karena pada akhirnya akan ada selalu muncul orang-orang seperti ini. Biasanya yang kayak gini tuh kalau lihat postingan orang lain yang enak-enak tuh dia akan tipe-tipenya akan komen gini, saya kalau di rumah bla 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 bla, atau mendingan juga saya terlihat lebih awet muda, saya lebih pintar gitu. Padahal di saat aku konten kreator itu ngepost konten bukan mau bersaing, aku lebih pengen sharing gitu. Tapi aku tahu lah kayak gitu-gitu. Jadi pesan terakhir aku, being nice sama orang lain. Nggak perlu ngebanding-bandingin, nggak perlu menjadi harus ngerendahin orang lain. Oke? Ini kayaknya aku udah harus berangkat, mau yoga. Rambut aku ini ya bekas catokan kemarin,
masih oke banget walaupun agak kusut sedikit. Ya udah, hari ini aku mau yoga dulu. Bye bye. Apapun menurut kalian tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan damai aja, santai aja ya. Sharing boleh, nggak usah ribut-ribut lah ya, pusing. Dadah.